untuk beberapa saat. Kita boleh mempersiapkan diri kita. Kami tahu Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Segala sesuatu tentang kami, Engkau yang paling tahu Tuhan. Kedalaman hati kami, Engkau juga yang tahu Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Ini kami milik-Mu Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau yang membuat kami sesuai rencana-Mu. Membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami sekali lagi masih bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk tempat yang nyaman, terima kasih untuk cuaca yang baik, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang beracara dalam ibadah kami ini, Tuhan yang melindungi ibadah kami ini dari awal pertengahannya hingga akhir Bapa, agar ibadah kami ini bisa memuliakan-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja. Kami mau Tuhan untuk dengan sepenuh hati kami memuji Engkau, kami mau belajar firman-Mu pada hari ini dan kami mau benar-benar menikmati Engkau Tuhan. Tuhan yang percepat langkah kami. Saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini agar mereka bisa menikmati-Mu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ada yang menyadari kita punya yang baru hari ini? Kameranya udah gak ada di tengah lagi ya, udah di atas. Nah sekarang kita juga bisa lihat yang di atas. Halo. Halo yang di atas, kita bisa lihat kalian loh, hey. Oh pura-pura gak denger ya. Felix dengar? Oh dengar, oke. Puji Tuhan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita ibadah boleh semakin nyaman, semua hal-hal yang kita perlukan juga boleh Tuhan cukupi. Itu karena Tuhan kita yang ajaib, amin. Amin, mari kita nyanyikan pujian nih, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasihnya ajaib bagiku.
sebab dia Tuhan kita yang ajaib. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang merasa diberkati setiap hari oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Aku diberkati Tuhan, aku dilimpahi oleh kasih-Mu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Siapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tangan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari semua yang diberkati katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tangan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Desember udah mau habis aja ya Bapak Ibu ya, nggak terasa udah mau Natalan. Gimana di awal tahun rasanya kayak bisa nggak nih ngelewatin, bisa nggak lewatin, ternyata lewat juga ya. Puji Tuhan, itu semua pasti karena penyertaan Tuhan. Memasuki tahun yang baru, kalau kita dengar khotbah minggu lalu dan khotbah dari hamba Tuhan yang lainnya juga di Alkitab udah dikasih tahu tiap tahun makin susah, makin suram. Mungkin tahun ini kita juga merasa bisa nggak ya lewatin tahun 2024? Sanggup nggak ya? Tapi ingat, kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Amin. Saat kita perlu, Tuhan tahu. Saat kita minta, Tuhan dengar.
Saat kita percaya, Tuhan juga yang bekerja dalam hidup kita. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Tuhan saja. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Mari kita berdiri bersama. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Katakan sekali lagi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi katakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati.
yang menjadi iman percaya kami Tuhan, bahwa ketika kami meminta, Tuhan menjawab. Bahkan sebelum kami berdoa, Tuhan sudah tahu kok apa yang kami butuhkan. Bapa di dalam surga, ada banyak hal di dalam hidup kami yang mungkin kami sendiri tidak tahu, tetapi kami percaya Engkau lebih tahu. Itulah sebabnya kami taruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah ahlinya tentang hari esok. Engkau bersedia turun ke dalam dunia ini, mendampingi kami, bahkan sampai saat ini. Bapa di dalam surga, di dalam rumah-Mu yang kudus ini, kembali kami datang dengan seluruh kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, masalah pergumulan kami, sakit penyakit, dan apapun yang tidak menyenangkan di dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya bersama dengan Engkau kami bisa tetap tegak berdiri, menjalani hari-hari kami, bahkan menghabiskan waktu 2023 ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Apakah itu berupa teguran, peneguhan, berkat, kekuatan, penghiburan, apapun itu Tuhan. Mari lawat setiap kami yang hadir, supaya setiap benih firman Tuhan itu bisa jatuh di tanah yang tepat, sesuai dengan yang masing-masing kami butuhkan. Logos yang disampaikan bisa berubah menjadi rema bagi setiap kami yang menerima dengan percaya dan membuka hati. Mari Roh Kudus berkaryalah. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom juga untuk Bapak Ibu Saudara yang berada di lantai 2. Sekarang kita sudah bisa saling bertatap-tatapan begitu ya. Biasanya ada apa sih di lantai 2 gitu ya. Bahkan mungkin sebagian besar jemaat lupa bahwa kita punya ruang ibadah juga di lantai 2 gitu ya. Pas ke WC baru ingat, oh iya banyak orang ternyata di atas begitu ya. Nah Bapak Ibu, boleh kita kasih aplaus dulu untuk tim yang bekerja berbulan-bulan. Adrian, Noktaf begitu ya. Kenapa kita perlu apresiasi? Karena ada orang-orang yang mau bergerak untuk membuat ibadah kita semakin hari semakin nyaman, semakin baik. Bapak Ibu yang tadinya nggak bisa duduk di sini, Bu Lisna sekarang bisa duduk dengan nyaman ya. Nggak perlu ada halangan tripod di tengahnya begitu ya. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mulai rapikan ruangan kita yang segini-gininya. Jangan terus kita berpikir, seandainya kita punya ruangan yang lebih besar. Boleh gak sih? Boleh. Tapi kalau saat ini Tuhan masih berikan ruangan seperti ini, mbok ya kita maksimalkan begitu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi gak ada lagi tripod yang menghalangi ya, Ibu Esther Chong, Ibu Lisna bisa duduk begitu ya. Di sini bisa duduk berempat. Terus Bapak Ibu juga bisa lihat ke atas, yang di atas juga bisa lihat ke bawah begitu ya. Nah, menyenangkan sekali karena ada apa? Ya Adrian, ada Noktaf dan orang-orang lain. Nah, ada Nyak juga tim sekretariat kita yang mau bekerja bersama-sama, memikirkan apa sih yang perlu kita rapiin tiap harinya begitu ya, bebenah terus. Nah, tadi song leader kita udah bilang, nggak terasa kita mau menghabiskan tahun 2023. Rasanya baru kemarin Happy New Year begitu ya. Nggak taunya udah mau habis lagi, udah mau Happy New Year 2024 lagi. Nah, ketika kita di awal tahun, kita selalu berpikir seperti tadi yang dikatakan, bisa nggak ya kita lewatin ini? Aduh, nanti bakal makin susah. Betul. Hidup di dalam dunia ini tidak pernah Alkitab katakan menjadi lebih mudah, tidak pernah. Tetapi Alkitab berjanji akan ada badai, akan ada gelombang, Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru. Tapi Tuhan berjanji di tengah badai gelombang, Dia akan terus berjalan bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita ada masalah, tantangan, pergumulan, baik secara pribadi, keluarga, ataupun secara global. Nah, yang menjadi penting adalah bagaimana sikap kita, bagaimana respons kita, bagaimana tanggapan kita terhadap hal tersebut. Kalau mau dibilang sakit penyakit, semua orang pasti menghadapi sakit penyakit. Sekarang katanya di Cina ada virus baru lagi.
Di beberapa sekolah yang berbasis Mandarin itu sudah mulai disuruh pakai masker lagi begitu ya. Jadi siap-siap Bapak Ibu Saudara. Mungkin harga masker nanti mulai mahal lagi. Bagian emak-emak bilang, puji Tuhan masih ada simpenan yang dulu katanya begitu kan. Nah mulai kepikiran dijualin apa ya gitu. Nah jadi udah mulai disuruh pakai masker murid-muridnya begitu. Lalu kemudian udah mulai ada vaksinasi-vaksinasi tertentu. Rasanya capek ya. Baru kemarin baru lepas masker, baru bebas, sekarang udah begini begitu lagi. Nah, kalau soal penyakit semua orang menghadapinya, belum yang flu. Flu sekarang udah makin lama sembuhnya ya. Kalau dulu kita minum obat warung sebentar udah sembuh, ini lama sembuhnya begitu kan. Belum lagi masalah negara. Bentar lagi kita akan masuk ke tahun pemilihan. Bulan apa? 2024? Februari. Siap-siap Bapak Ibu Saudara, akan ada kampanye, jadwal ini, jadwal itu, jadwal segala macam gitu ya. Akan ada pesta politik. Lalu kemudian mungkin masalah di dalam keluarga kita, baik itu keluarga inti, keluarga besar, masing-masing kita hadapi. Masalah di dalam pekerjaan kita, usaha kita. Orang bilang kalau buka usaha bisa rame, bisa sepi. Yang tadinya rame bisa mendadak sepi, yang tadinya sepi bisa mendadak rame. Semua itu pasti kita alami selama kita masih tinggal di dunia ini. Yang menjadi penting sekali lagi adalah bagaimana sikap kita menanggapi hal tersebut. Hal yang tidak bisa kita hindari, hal yang tidak bisa kita ingkari. Respons kita terhadap sesuatu itu selalu terlihat dari sikap kita. Pemikiran kita, sudut pandang kita, perasaan kita terhadap sesuatu yang kita alami, yang terjadi di dalam hidup kita, itu terlihat dari sikap kita. Nah, kalau kita merespons positif, pasti yang kita lakukan sikap kita juga positif. Kalau yang banyak sakit, ya puji Tuhan lah masih bisa berdiri. Begitu kan kalau yang positif. Kalau yang negatif, sakit melulu, nih capek gak sembuh-sembuh. Tergantung dari sikap kita. Begitu pula sebaliknya. Kalau respons kita negatif, maka sikap kita juga negatif. Perkataan kita juga negatif. Pemikiran kita juga jadi negatif. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika Yesus lahir 2000 sekian tahun yang lalu di Bethlehem, bagaimana reaksi masyarakat pada waktu itu? Kalau sekarang kita siap-siap pakai pohon Natal, ruang ibadah kita dihias, kita kumpulkan dana Natal, dan 5 song leader kita satu tim sudah mempersiapkan dari berbulan-bulan yang lalu secara Zoom, secara WA group. Acara-acara apa yang akan kita tampilkan, dari setiap komisi sudah berlatih memikirkan, karena kita akan merayakan Natal. Tapi apa yang terjadi 2000 sekian tahun yang lalu, ketika pada saat itu Yesus benar-benar lahir secara fisik di Bethlehem, apakah masyarakat menerima secara positif atau negatif? Nah, kita baca dulu Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12, kita akan baca bergantian. Ayat pertama dibaca oleh perempuan atau para wanita, lalu ayat berikutnya oleh kaum pria. Sudah siap semua ya? Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. 1, 2, 3. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Silakan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak.
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena bersama-sama 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui. Nah, yang pertama yang kita tahu ada 3 tokoh di sini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Raja Herodes, kemudian para imam-imam dan ahli Taurat. Yang ketiga adalah orang-orang Majus. Kita lihat dulu bagaimana sikap Herodes. Di ayat 3 dan 4, kemudian ayat 7 dan yang ke-8. Saya ulangi, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah seluruh imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat yang ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, nats ini bermula dari info bahwa Yesus itu dilahirkan di Betlehem. Betlehem ini sebuah kota kecil Bapak Ibu Saudara, kurang lebih jaraknya 9 km di sebelah selatan dari Yerusalem begitu. PowerPoint saya bisa jalan ya? Bisa, oke, terima kasih. Nah, kalau 9 km Bapak Ibu dari sini 9 kilo itu kira-kira berapa ya? Sampai ke Mall Kelapa Gading? 9 kilo ada ya kira-kira ya. Jadi nggak terlalu jauh ya. Atau sampai ke Rumah Sakit Gading Pluit? Kejauhan. Boleh nawar ya gitu ya. Nah, artinya 9 kilo. Oke, kita anggap saja 9 kilo itu dari gereja kita ini titiknya ke Mall Kelapa Gading. Anggap saja begitu ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa coba jalan kaki pakai ini GPS 9 kilo sampai di mana begitu ya. Nah, artinya tidak terlalu jauh jarak antara Bethlehem dengan Yerusalem, cuma 9 kilo. Nah, Bethlehem itu artinya rumah roti, disebut juga kota Daud. Kelahiran Yesus di Bethlehem ini bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Bukan iseng-iseng cap cip-cup gitu ya, kemudian tunjuk oh ya udahlah di sini aja lahirnya. Tidak, karena memang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Coba Bapak Ibu Saudara buka kitab Mika 5 ayat yang ke-1. Di sana ada nubuatan tentang kelahiran Yesus. Artinya ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu itu sudah dinubuatkan. Bukan cap cip-cup iseng-iseng asal pilih kota, tidak. Kitab Injil juga menegaskan bahwa Bethlehem akan menjadi tempat kelahiran Sang Mesias. Nah, kelahiran Yesus di Bethlehem itu membuat Herodes terkejut. Terkejutnya kenapa? Kata terkejut di ayat 3 itu diterjemahkan dari kata Yunani taraso. Artinya gelisah, ada gejolak ketidaksenangan atau adanya masalah. Nah, Herodes ternyata bukan sekedar terkejut, udah lahiran ya gitu kan. Biasa kalau kita lihat orang hamil, nah kemudian tiba-tiba dia udah gendong bayi, biasanya kita ketemu udah lahiran ya. Bukan hanya sekedar itu keterkejutan Herodes Bapak Ibu Saudara, tetapi lebih mengacu kepada rasa ketakutan. Karena Herodes merasa terancam posisinya sebagai raja pada waktu itu. Sehingga apa? Dia mau membunuh saingannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah saya ungkapkan bahwa Herodes ini seorang raja yang sangat kejam. Biasanya kalau raja punya keturunan, dia pengen nanti keturunannya yang menggantikan dia. Betul apa benar? Nah, tapi Herodes ini raja yang sangat kejam. Keturunannya, anak-anak itu semua dia bunuh supaya tidak ada yang bisa mengkudeta atau menggantikan dia. Bahkan istri-istrinya juga dia bunuh supaya dia bisa tetap menjadi raja. Dia lupa bahwa hidup manusia itu tidak abadi. Tapi Herodes selalu hidup di dalam rasa ketakutan, rasa terancam. Dia tidak ingin posisinya sebagai raja itu digantikan oleh siapapun. Nah, kalau anak-anak dan istrinya, keluarganya aja dia perlakukan seperti itu, dia siksa dan dia bunuh, apalagi bayi orang lain
orang luar yang namanya Yesus. Ada raja baru lahir, otomatis rasa terancamnya itu makin besar. Sehingga otomatis Herodes menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus dengan sikap menolak. Dalam hal ini Herodes mewakili pihak yang tidak senang dengan kelahiran Yesus. Dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita kerjakan pasti ada like dan dislike. Betul apa benar? Ada pro dan kontra. Ada yang setuju dan tidak setuju. Ada yang memuji dan ada juga yang mengkritik. Selalu ada apapun yang kita kerjakan, termasuk kelahiran Yesus ini. Bagi Herodes, Natal itu bukan kabar baik, tapi kabar buruk. Karena ada saingan. Natal membuat Herodes terkejut sehingga kemudian dia berusaha panggil itu ahli Taurat, imam-imam semua dipanggil. Seolah-olah kalau kita dengan bahasa sehari-hari kita mau tanya, hei kamu yang tiap hari baca Alkitab, kamu yang jadi pendeta, kamu yang berkutat dengan firman Tuhan, kok kamu bisa gak tahu ada Yesus yang lahir di sana? Kalau kamu bilang tahu, kenapa kamu gak kasih tahu saya? Kurang lebih seperti itu dengan gambaran bahasa sehari-hari. Hingga akhirnya apa? Dia tanya, tujuannya bukan baik, bukan. Dia pengen menghancurkan itu saingannya. Sekali lagi, kalau keluarganya saja dia hancurkan, apalagi orang lain. Kalau keluarganya saja dia anggap sebagai saingan, apalagi orang lain. Sehingga keingintahuannya itu, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi karena ingin menghancurkan Yesus yang dianggap sebagai saingannya. Akhirnya tampillah Herodes sebagai aktor sandiwara. Masih ingat lagu Nike Ardila Bapak Ibu Saudara? Nah, ketahuan deh umurnya kalau yang tahu begitu ya. Dunia ini panggung sandiwara, yang masih di bawah itu umurnya. Siapa itu Nike Ardila? Boro-boro tahu begitu kan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang ngangguk-ngangguk ketahuan lah usianya. Nah, Herodes ini tampil sebagai apa? Sebagai aktor yang pandai bersandiwara. Herodes bersikap baik, bersikap pengen menyembah. Dia temui itu tamu-tamunya orang Majus itu yang bertanya, di mana raja yang baru dilahirkan itu? Oh, saya nggak tahu. Nanti kamu cari tahu ya. Nanti kalau udah tahu, kamu kasih tahu saya. Padahal niatnya pengen membunuh bayi Yesus. Nah, ini tindakan yang licik Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dia menolak kelahiran Yesus. Sekali lagi, bagi Herodes itu bukan kabar baik. Bagi saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kelahiran Yesus adalah kabar baik. Bagi Herodes itu adalah kabar buruk. Jadi gak perlu heran kalau sampai hari ini masih ada orang-orang, oknum-oknum yang menolak hari raya Natal. Gak usah heran, karena toh ribuan tahun yang lalu saja ketika kejadian aslinya itu terjadi, sudah ada orang yang menolak kelahiran Yesus. Jadi gak usah marah Bapak Ibu Saudara, gak usah sedih, gak usah tersinggung, apalagi ngamuk-ngamuk kalau ada yang bilang haram tentang Natal. Yesus pun diperlakukan seperti itu. Kita pengikutnya, ya udah terima aja. Bahkan ingin menggagalkan Natal. Di zaman gereja mula-mula pun sudah ada yang menolak Natal. Di Indonesia ini dimanapun akan selalu ada Herodes seperti ini. Baik yang muncul ke permukaan ataupun yang tetap diam-diam saja. Nah, di beberapa tempat bahkan Natal diwarnai dengan penganiayaan, pengerusakan, tindakan anarkis sebagai penolakan atas kelahiran Yesus. Di Jakarta, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, sekian tahun yang lalu, perayaan Natal pernah dibatalkan karena sebuah gedung besar yang jauh-jauh hari telah mendapatkan izin untuk penyewaan, untuk pelaksanaan dan sebagaimana, tiba-tiba 1 minggu sebelum hari H dicabut izinnya dengan alasan yang tidak logis dan Natal itu tidak bisa diadakan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, di tempat lainnya sekian tahun yang lalu, bom diledakkan di lingkungan gereja ketika umat Kristen sedang beribadah Natal, sehingga banyak korban yang terjatuh. Tahun 2000 bulan Desember, 23 tahun yang lalu. Rasanya baru kemarin ya, ternyata 23 tahun yang lalu. 4 gereja, 1 sekolah diledakkan berkaitan dengan Natal. Dan menjadi korban banyak sekali kaum perempuan dan juga anak-anak yang cacat sampai hari ini. Sudah kejadian 23 tahun. Nah, ini juga berupa sikap penolakan Natal. Herodes bersikap menolak kelahiran Yesus.
Herodes menolak Natal. Yang kedua, kita lihat sikap imam dan ahli Taurat. Ayat yang kelima dan keenam, saya akan baca ulang. Ayat 5 dan 6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, kita lihat sikap yang kedua atau respons yang kedua dari para imam atau ahli Taurat adalah mereka juga tidak menyambut Natal. Bingung kan ya Bapak Ibu Saudara? Kalau para pendetanya waktu itu, para rohaniawannya waktu itu, tokoh-tokoh agamanya pada waktu itu juga tidak menyambut kelahiran Yesus Kristus. Mereka acuh tak acuh, cuek, masa bodoh amat, atau sekedar tahu. Sehingga ketika waktu itu Herodes panggil mereka, Herodes tanya, emang kamu gak tahu? Emang di bacaan firman Tuhan itu gak ada? Setiap hari kamu baca Tauratmu itu emang gak ada keterangan, informasi apapun, data tentang itu. Kok kamu bisa gak tahu? Sekarang udah lahir tuh. Kurang lebih Herodes nanya seperti itu. Tapi mereka bilang apa? Tahu kok. Udah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Ironisnya Bapak Ibu Saudara, pengetahuan itu hanya sekedar mengisi logika dan otak mereka saja. Tidak bersikap sebagaimana semestinya. Sehingga pengetahuan mereka yang luar biasa lengkapnya tidak bisa menggerakkan hati mereka untuk menyambut kelahiran Yesus. Mereka tahu ribuan tahun yang lalu sudah dinubuatkan, tetapi ketika hari H itu terjadi, toh mereka bodoh amat, mereka cuek, mereka tidak melakukan sesuatu. Sekali lagi jarak antara Yerusalem di tempat Herodes itu berada, ibu kota di mana para imam dan ahli Taurat itu berada, dengan Bethlehem di mana Yesus dilahirkan, hanya kurang lebih 9 kilometer. Tidak jauh. Harusnya kalau mereka sudah tahu, mereka bisa hitung kelahirannya, mereka akan segera datang. Bahkan mungkin mereka bersiap-siap, datang dulu ke Bethlehem, nanti di mana. Tapi tidak, mereka udah tahu, tapi bodoh amat. Wajar jika Natal itu tidak memberi pengaruh yang positif bagi para imam dan ahli Taurat. Wajar. Kenapa? Karena mereka sekedar tahu, tapi tidak menyentuh hati mereka. Mereka tahu pasti Yesus lahir di Bethlehem, tapi mereka tidak datang untuk menyambutnya. Mereka tidak datang untuk sujud menyembahnya. Mereka tidak membuat sesuatu yang fenomenal, sang juru selamat ini sudah lahir, tidak. Padahal mereka tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak berhati-hati, maka kita bisa juga terjebak seperti para imam dan ahli Taurat ini. Natal hanya sekedar perayaan bagi kita. Natal hanya sekedar pengetahuan pribadi. Hafal semua ayat-ayat tentang Natal. Bisa menceritakan kepada orang lain berbagai versi tentang Natal. Tahu berbagai info tentang kelahiran Yesus. Tapi tidak pernah menjadi pengalaman pribadi bagi kita. Akhirnya hanya sekedar ritual. Kebiasaan. Desember nih Natal. Desember nih nyanyi malam kudus. Para imam tahu kebenaran Allah menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Tetapi mereka tidak mau menghayati penebusan atas dosa-dosa mereka. Sehingga tidak heran para imam dan ahli Taurat ini hidupnya lebih banyak menjadi batu sandungan. Kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Baru, mereka selalu menjadi lawan yang berdebat dengan Yesus. Yesus bilang A, dilawan, Yesus dicobai dan segala macam. Karena mereka gak terima dengan hal itu sejak hari kelahiran Yesus. Hidup mereka tidak menjadi berkat. Nah, hidup mereka tidak mencerminkan orang yang bersyukur bahwa ada seorang juru selamat yang rela lahir untuk menebus semua manusia dari dosa yang mereka lakukan sendiri dan mereka tidak bisa keluar dari dosa yang itu. Mereka gak bersyukur. Tapi saya percaya, Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, kita tidak bersikap seperti para imam dan ahli Taurat tersebut. Lahiran Yesus, pengetahuan tentang Natal, tidak hanya mengisi tentang otak kita, tidak hanya mengisi tentang logika kita, tetapi benar-benar menjamah dan melawat hati kita.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita masukkan berita kelahiran Yesus bukan hanya sekedar tahu, hafal, tapi lebih dari itu, buka hati enggak buat Yesus. Jangan sampai puluhan tahun jadi orang Kristen, ratusan bahkan ribuan kali merayakan Natal, tapi tidak pernah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hati kita. Colek diri sendiri, pikirkan tentang. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, tokoh terakhir adalah orang-orang Majus. Saya ulangi, ayat 9 sampai yang ke-12. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Perhatikan kata, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, kalau tadi dua sikap tidak bisa kita jadikan contoh, betul apa benar? Yang pertama, Herodes dia menolak kelahiran Yesus karena Yesus dianggap sebagai ancaman. Yang kedua, para imam dan ahli Taurat, mereka cuek, masa bodoh, menganggap itu biasa saja, maka mereka tidak menganggap Yesus itu istimewa dan tidak bersyukur dengan kelahiran Yesus. Tetapi ya sikap yang ketiga ini harus kita contoh, harus kita ikuti. Para orang Majus ini bersikap sangat positif loh Bapak Ibu Saudara terhadap Natal. Karena apa? Yang tadi kita baca, mereka bersukacita, itu di ayat yang ke-10. Kenapa mereka bersukacita? Karena Natal berarti Allah telah membebaskan manusia dari dosa. Natal berarti rencana keselamatan Allah tetap berlanjut. Kenapa seperti itu? Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, kita bisa baca para anggota ABA begitu ya. Bisa baca kitab demi kitab terus gitu. Tapi kalau kita ikuti kejadian yang sebenarnya, ada jeda 400 tahun antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana Allah sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan manusia. Tidak pernah berbicara kepada nabi-nabinya, tidak pernah memberikan nubuatan, tidak pernah ada tanda-tanda ajaib, tidak pernah seolah-olah Allah itu berdiam diri, menghilang, ngumpet atau apapun, menarik diri dari manusia selama 400 tahun. Dan kemudian barulah dengan kelahiran Yesus dimulai kembali interaksi Allah dengan manusia. Hingga apa? Seharusnya Natal itu memberikan rasa sukacita. Hei, Tuhan itu masih ada loh. Dia masih peduli dengan manusia. Sehingga melalui kepandaian yang mereka miliki, orang Majus berusaha mengetahui di mana Yesus dilahirkan. Dengan penuh sukacita mereka ikuti tuntunan bintang itu. Lalu bintang itu mendahului mereka dan berhenti di atas tempat. Seperti kalau yang kita gunakan sekarang GPS Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu merasa sangat terbantu dengan GPS. Ternyata waktu kelahiran Yesus ribuan tahun yang lalu, Allah sudah memberikan GPS kepada orang Majus itu. Tanpa perlu kecanggihan teknologi yang ada di dalam genggaman kita. Bintang itu menuntun tepat. Gak pakai salah jalan di mana anak itu dilahirkan. Nah, orang Majus merespon kelahiran Yesus dengan kabar baik. Mereka tidak anggap itu kabar buruk. Tidak. Natal disambut dengan penuh sukacita. Bukan dengan sikap ketakutan, kecurigaan, penuh ancaman seperti Herodes. Ini yang membedakan orang Majus dengan Herodes. Nah, Bapak Ibu Saudara, Natal bukan sekedar peristiwa untuk kita ketahui, tapi Natal seharusnya mendorong kita, mengingatkan kita, udah mau akhir tahun loh, apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Udah mau akhir tahun loh, apakah hidup kekristenan kita sudah makin bertumbuh? Sudah mau akhir tahun lagi loh, apakah hidup saya semakin menyenangkan hati Tuhan? Sudah mau akhir tahun loh, apakah saya menjadi pribadi yang lebih baik di hari yang kemarin? Sudah mau akhir tahun loh, apakah saya sudah membuka hati saya benar-benar membiarkan Yesus lahir di hati saya? Jangan jadi orang yang cuek, tapi jadi orang yang antusias terhadap Natal. Ini yang membedakan orang Majus dengan para imam-imam kepala dan ahli Taurat. Karena mereka bersuka cita dan mereka rela untuk membayar harganya.
perjalanan jauh dari negeri mereka. Tadi saya bilang perhatikan kata dan mereka melihat anak itu. Kenapa dikatakan anak itu Bapak Ibu Saudara? Kenapa tidak dikatakan bayi itu? Karena perjalanan para orang Majus ini lebih dari 9 kilometer Bapak Ibu Saudara. Perjalanan orang Majus ini lebih panjang daripada sekedar dari gereja ini ke Mall Kelapa Gading tadi. Perjalanan orang Majus ini tidak bisa dihitung lagi dengan kilometer, tetapi dengan tahun. Sehingga karena panjangnya perjalanan itu, jauhnya jarak itu, dan belum ada kendaraan, mobil listrik apalagi belum ada, mobil bensin belum ada mobil solar, mereka harus naik unta atau keledai. Diperkirakan jarak yang mereka tempuh adalah sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dan mereka harus berkemah di padang pasir dalam perjalanan yang berbahaya dengan para perampok penyamun yang mungkin saja bisa merampok mereka. Mereka jalani itu karena mereka antusias, mereka bersuka cita, sehingga waktu mereka sampai di tempat bayi Yesus itu, bayi Yesusnya yang lahir udah bukan bayi, dikatakan anak itu. Lalu kenapa Yesus masih ada di situ? Emang Yesus tinggal di situ? Tidak, karena mereka sudah mempelajari kapan Yesus itu akan dilahirkan dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ketika hari H itu tiba, mereka juga bisa pas-pasan ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, Natal seharusnya mendatangkan sukacita karena Yesus lahir untuk menyelamatkan kita semua. Yang kedua, selain sukacita, sikap mereka adalah sujud menyembah Yesus. Ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita ketika kita merayakan Natal, it's all about me. Semua masih tentang saya. Aduh, apa yang mau saya minta dari Tuhan ya? Apa yang mau saya doakan tahun ini ya? Boleh gak sih kita berdoa? Boleh. Tapi pertanyaannya, katanya Yesus yang ulang tahun. Tapi seringkali kita yang minta kado. Katanya Yesus yang ulang tahun. Tapi seringkali kita yang merasa pengen disenangkan. Natal bukan sekedar perayaan meriah untuk menyenangkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kumpul-kumpul bersama teman dan saudara, bukan. Natal adalah suatu sikap menyembah. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan untuk masuk ke tahun yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Enggak salah kalau kita merayakan Natal secara meriah, enggak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi menjadi sebuah kesalahan kalau perayaan Natal tidak ada penyembahan kepada Yesus di dalamnya. Menjadi sebuah kesalahan kalau perayaan Natal hanya menjadi sebuah pesta pora sekedar itu saja. Menjadi sebuah kesalahan kalau Natal itu hanya dirayakan sekedar ritual dan kebiasaan saja. Tidak ada sikap hati yang menyembah, bersyukur, dan menjadi pribadi yang lebih baik di dalamnya. Natal bukan sekedar perayaan semata-mata, bukan sekedar hiburan atau entertainment, tetapi Natal harusnya menjadi sikap kita menyembah kepada Yesus. Apakah kita sudah lakukan hal itu? Yang terakhir atau yang ketiga, mereka mempersembahkan yang terbaik. Ayat yang ke-11 bagian B. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan yang kita berikan bisa terlihat atau menampilkan perasaan atau hati kita. Betul apa benar? Seringkali saya berikan contoh, kalau kita memberikan kado kepada orang, berikan angpau kepada orang yang kita waktu saat kondangan, kita ditentukan dari relasi atau kedekatan kita dengan orang tersebut. Para orang Majus memberikan emas, kemenyan, dan mur. Mereka gak asal-asalan, Bapak Ibu Saudara. Mereka gak sekedarnya. Mereka melakukan perjalanan yang jauh, gak cuma sekedar, ya udahlah ya, gue udah datang nih menyembah nih, udah jauh-jauh datang, cukup lah ya, mau minta apa lagi sih, udah bagus gue datang. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, tetapi mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Udah jalan jauh-jauh, masih membawa oleh-oleh, hadiah, persembahan yang luar biasa. Emas itu pemberian untuk seorang raja biasanya. Karena pada zaman itu logam mulialah yang dipakai untuk membuat uang.
Di setiap mata uang pasti ada gambar raja yang berkuasa di wilayah tersebut. Nah, selain harganya mahal, emas juga melambangkan hal-hal yang baik, makanya disebut logam mulia. Kekayaan, segala sesuatu yang bermutu baik pasti disebutkan dengan emas sampai saat ini. Seringkali kalau di kantoran dibilang kita harus menjadi karyawan yang punya mutu emas, amin, excellent, begitu kan. Nah, orang Majus tahu secara pasti bahwa bayi yang dilahirkan itu, anak yang mereka sembah itu adalah raja di atas segala raja, sehingga mereka berikan emas. Kemudian kemenyan itu adalah pemberian untuk seorang imam. Ini adalah lambang persembahan yang berkenan. Dalam konteks ibadah Yahudi, kemenyan ini dipakai untuk upacara kegiatan ibadah. Jadi selalu ada di dupa yang dibakar begitu, dan di situ ada kemenyan, wangi-wangian begitu ya. Lalu asapnya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Nah, imam bertugas memimpin ibadah sekaligus membuka jalan untuk umat bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Setelah hubungan dengan Allah terputus 400 tahun, Yesus lahir, kembali membuka jalan antara manusia dengan Allah, sehingga dia disebut imam besar kita, karena dia yang menjadi penghubung. Mur adalah pemberian bagi seseorang yang akan mati, dan setiap manusia pasti akan mati. Prosesi ibadah kematian pada zaman Yahudi waktu itu selalu berhubungan dengan mur. Nah, ini dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Mayatnya itu dilumuri dengan mur sehingga katanya nanti akan tetap wangi dan sebagainya. Mur dan rempah-rempah begitu ya. Dalam hal ini tampaknya orang Majus sudah mempelajari bahwa Yesus yang dilahirkan waktu itu adalah Mesias yang nantinya akan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa seluruh manusia. Emas bagi raja, kemenyan bagi imam, mur bagi seseorang yang akan mati. Semuanya adalah persembahan orang Majus yang menegaskan perjalanan Yesus di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus layak menerima persembahan yang terbaik dari kita semua, umat yang telah ditebusnya. Sepantasnya lah kita menghargai kelahirannya dengan penuh sukacita, dengan antusias, membawa persembahan yang terbaik, sujud menyembah di hadapannya. Mari kita sikapi Natal dengan sikap yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya menyenangkan hati kita saja. Berusahalah menjadi orang-orang Majus dengan sikap positif, walaupun di akhir zaman yang semakin sulit ini. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kembali kami diingatkan, entah sudah Natal yang keberapa yang bisa kami rayakan. Entah sudah ibadah yang keberapa yang masih bisa kami ikuti. Tapi hari ini kembali kami mau colek diri kami sendiri. Kembali kami mau renungkan. Apakah di Natal yang kali ini, di bulan Desember yang kali ini, di penghujung tahun 2023 ini, kami sudah dengan penuh sukacita bersyukur bahwa ada seorang juru selamat yang rela lahir untuk menebus kami dari dosa-dosa yang kami buat sendiri. Apakah di saat ini, di Natal ini, kami sudah sujud menyembah, atau kami sibuk menyenangkan hati kami sendiri, atau kami sibuk mendoakan hal-hal yang kami inginkan tanpa peduli dengan apa yang Tuhan inginkan? Bapa di dalam surga, ampuni kami juga kalau selama ini kami tidak memberikan persembahan sebagaimana seharusnya. Kami tidak memberikan diri kami sebagai persembahan yang paling baik yang Tuhan inginkan. Kami berpikir Tuhan perlu uang kami. Kami berpikir Tuhan perlu dengan segala materi yang kami berikan. Seringkali kami lupa bahwa semua itu bisa kami miliki karena Tuhan sudah lebih dulu memberikannya kepada kami. Mulai hari ini Tuhan, biarlah kami bisa ingat bahwa kami bisa menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau dengan penuh sukacita dan antusias. Kami bisa menjalani hari-hari kami dengan selalu menyembah tunduk kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bisa menjalani hari-hari kami, bahkan memulai tahun yang baru nanti dengan mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang paling indah yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan.
mempersembahkan hidup kami seluruhnya kepada Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami juga punya kesempatan untuk duduk semeja dan sehidangan dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang agung. Biarlah tubuh dan darah Kristus ini bisa mendatangkan kebaikan bagi kami. 21 berkat yang ada di dalamnya bisa turun menjadi milik kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang mungkin tidak melakukannya dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari Tuhan ampuni, sehingga yang turun kepada kami adalah berkat dan bukan kutuk. Kami melakukan ini sehingga hati Tuhan disenangkan dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami melakukannya di dalam nama Yesus Kristus. Percaya kita katakan, amin. Saya undang para pelayan perjamuan dan para tim musik, tim pemuji. Sebelum kita mulai sakramen perjamuan kudus ini, apakah ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum menerima tubuh dan darah Kristus? Di lantai 2 sudah semua ya? Baik, kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda
penghormatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat darah Kristus dengan tangan kanan kita tetap lebih tinggi dari kepala kita, sebagai tanda kita menghormatinya. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita ulang ref lagu yang tadi dan nyanyikan dengan sepenuh hati. Terlalu besar Ya Tuhan, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. sekali lagi naikkan dengan sepenuh hati. Terlalu besar. Terlalu besar Ya Tuhan, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. dengan penuh kasih saya minta Diaken Yong Puryantini untuk membawakan kita dalam doa. Benar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Tidak dapat kami membalasnya. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami diingatkan sikap atau respon kami menyambut kelahiran-Mu Bapa. Kalau di waktu-waktu yang lalu kami sudah melakukan dengan sesuka hati kami Bapa. Tetapi pada saat ini Tuhan kami mohon biarlah Engkau Tuhan ampuni segala kelalaian kami, segala kesalahan kami. Biar di waktu-waktu yang akan datang kami boleh lebih lagi Tuhan menyambut Engkau dengan sukacita. Karena Engkau yang telah datang ke dunia ini menyambut kami, menyelamatkan kami Bapa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Biarlah kami mau juga datang bersujud di hadapan-Mu di bawah kaki-Mu Yesus. Karena Engkau terlebih besar dari segalanya Bapa. Kami mau persembahkan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena Engkau telah lebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini mengingatkan kami. Kami boleh introspeksi diri. Kami boleh belajar untuk memperbaiki diri kami lebih lagi Tuhan. Lebih baik lagi dari hari-hari yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu PDT Carmelia Tuhan. Yang telah menyampaikan kebenaran firman ini Bapa. Kau pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Di mana Tuhan utus. Biar nama Tuhan senantiasa ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Kami yakin dan percaya setiap benih firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Melainkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu Bapa. Kau berkati untuk suami dan kedua anaknya Tuhan. Kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Biar mereka juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita punya kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan yang memang adalah milik Allah. Bapak Ibu yang akan memberikan melalui transfer, QRIS atau selebihnya bisa berdiri di tempat dan mengangkat gadget Bapak Ibu Saudara. Baik juga Bapak Ibu Saudara yang memberikan dalam bentuk amplop, silakan berdiri di tempat Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sangat sadar, kami sangat ngeh Tuhan, bahwa ketika kami bisa mengembalikan milik Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami mengembalikan milik Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami bisa mengelola yang selebihnya. Kami percaya Tuhan, providensia Allah atau pemeliharaan Allah di dalam hidup kami tidak akan membuat kami kekurangan, tetapi membuat kami tetap sejahtera dan tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Mari berkati tangan-tangan kami yang sudah bisa memberikan pada hari ini Tuhan. Dan gerakan juga hati jemaat-Mu yang belum bisa memberikan pada saat ini, untuk di lain kesempatan kami bisa mengembalikan persepuluhan yang memang milik Allah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Kepada yang membacakan pengumuman, saya undang untuk maju ke depan. Nanti setelah persembahan persepuluhan selesai, kepada yang bertugas menjalankan kolekte boleh langsung maju ke depan ya. Pada yang menjalankan kolekte silakan. Ya, shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apakah di antara Bapak Ibu sekalian yang ada hadir pada hari ini, ada yang pertama kali beribadah di tempat ini? Tidak ada ya, semua jemaat yang setia. Selamat beribadah juga untuk Bapak Ibu yang ada di lantai 2. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Karmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Terima kasih juga untuk semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Mari antarkan anak cucu kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu atau Alberta Kids setiap hari Minggu pukul 10.30. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Untuk hari Selasa ini tanggal 5 Desember pukul 10, kita akan dilayani oleh PDM Neti Jogan, Ketua Korwil Maria, Korwil Jakarta Utara. Saya mengundang Bapak Ibu-Ibu semua boleh hadir, kaum wanita ya, bukan hanya ibu-ibu, kaum wanita untuk bisa hadir di kebaktian kaum wanita Selasa ini. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Benteng doa ini bukan hanya untuk jemaat tetapi terbuka untuk umum. Mari kita ajak keluarga, tetangga, teman atau untuk siapapun, kita boleh saling menguatkan melalui doa-doa ini. Doa orang benar sangat, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Natal Ewati akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 18 sore. Firman Tuhan disampaikan oleh PDM Lukas Andreas. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 10 Desember pukul 8 pagi.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Pastikan juga anak cucu kita untuk mengikuti Alberta Kids setelah kebaktian umum pukul 10.30. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yohanes Raymond Hioras tanggal 6 Desember. Kita berdiri. Ya, inilah Pak Raymond. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ibu Deborah Dewi tanggal 7 Desember. Berdiri, Bu. Ya, ini Ibu Deborah Dewi. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Kostasi dan Ibu Ria Sanjaya. Tidak hadir hari ini ya. Terima kasih juga untuk Ibu Lisna Siagian yang telah mendukung untuk Natal ya, untuk Natal dan tutup tahun, untuk Ibu Sien, untuk Telia. Mari kita bergerak untuk mendukung dana melalui gereja, QRIS serta amplop persembahan. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Seluruh jemaat diajak berpartisipasi dalam acara kebersamaan, yaitu makan bersama setelah kebaktian tutup tahun. Jemaat dapat membawa makanan untuk dinikmati bersama-sama dari kita untuk kita. Porsi yang dibawa disesuaikan dengan kerelaan jemaat, tidak harus untuk seluruh jemaat yang hadir. Saya rasa ini udah setiap minggu diumumkan ya, jadi saya rasa udah pada hafal gitu ya. Jadi saya ingatkan lagi, mungkin kalau ada yang, aduh saya nggak bisa bawa atau nggak bisa, maksudnya belum bisa bawa ya, tapi tetap hadir ya, jangan nanti jadi rendah hati. Oh saya nggak bawa, saya udah nggak hadir gitu ya. Jadi semua baik yang mungkin belum bisa bawa makanan atau belum bisa berikan persembahan gitu ya, berupa apapun. Ya tetap hadir ya, karena ini acara kebersamaan dari kita untuk kita. Rangkaian Natal tahun 2023 dan kebaktian tutup tahun 2023, hari Selasa tanggal 12 Desember pukul 10, Natal Kaum Wanita Alberta. Pembicaranya Pendeta Asigor Sitanggang. Jadi kaum wanita ingat ya, kebaktian kaum wanita angka cantik 12/12/2023. Apa hubungannya ya, Bib? Hari Minggu tanggal 17 Desember pukul 10.30 Natal Alberta Kids. Dan hari Minggu tanggal 24 Desember pukul 10 Natal Umum GBI Alberta. Pembicaranya Pendeta Kiki Cahyadi. Jadi ingat, hari Minggu tanggal 24 Desember pukul 10. Bukan pukul 8 ya. Untuk tutup tahun tanggal 31 Desember pukul 10, kebaktian tutup tahun diadakan pukul 10 dan pembicaranya Ibu Gembala kita Pendeta Magdalena Gianti Chandra. Pengumuman, outing Natal Alberta Youth Team diadakan hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 di Bond Street, Asia. Biaya 150.000 termasuk makan, sudah disubsidi ya. Terbuka untuk umum. Jadi acara ini terbuka untuk umum. Mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau persepuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kotak persepuluhan, transfer ke rekening BCA gereja, scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah, amplop persembahan yang disediakan dan sebagainya. Jangan lupa juga untuk satukan hati berdoa bagi gereja dan bangsa negara kita setiap malam jam 9 malam. Dimanapun kita berada, kita berdoa sejenak bagi gereja, bangsa, dan yang lain-lainnya. Kita percaya Tuhan mampu memulihkan gereja dan bangsa negara kita. Tetaplah ikuti kegiatan-kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta, terutama juga untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal pelayanannya. Follow juga Instagram @GBI Alberta Team dan Facebook @GBI Alberta. Gerakan Ayo Baca Alkitab atau ABA ya, Alberta 2024 siap dimulai. Mari bergabung dengan grup
Aba Alberta. Tahun ini baca Alkitab dengan sistem kronologis sehingga lebih paham dengan urutan peristiwa. Mari segera daftarkan nama dan nomor WA Anda untuk bergabung grup Aba Alberta 2024 dan dapatkan menu baca Alkitab pada saudara Adrian. Kalau tadi menu jasmani ya, ini menu rohani. Amin. Jadi jasmani dan rohani kita tetap sehat kuat. Besuk Ibu Grace, ini ada beberapa foto. Besuk Ibu Grace Tobing di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Dan juga besuk Ibu Santi. Puji Tuhan Ibu Santi sudah ada bersama-sama kami, sudah sembuh ya Bu. Di Sunter Hijau 9. Ya, pengumuman selesai. Apakah ada tambahan Bu? Ya, mari kita mau berdiri. Surga, sungguh benar Tuhan, terlalu besar pengorbanan-Mu buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, tidak ada Tuhan yang seperti-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak habis-habisnya, tak putus-putusnya, tak henti-hentinya kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau terlebih besar, Engkau terlalu amat baik buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terlebih hari ini Tuhan, kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan buat kami. Kami boleh dilayakkan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami. Bahkan Engkau bertahta di atas pujian kami Bapa. Kami yakin dan percaya setiap kami yang hadir Tuhan, yang letih lesu, yang beban berat, kami boleh dikuatkan, dibangkitkan, diberikan kelegaan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Melalui perjamuan kudus 21 berkat itu menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, untuk sikap atau respon kami untuk menerima Engkau Tuhan, untuk menyambut kelahiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati Ibu Karmelia Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan. Dia boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Yesus Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluannya. Untuk suami dan kedua anaknya kami serahkan kasih pimpinan-Mu, penjagaan, pemberian, perlindungan-Mu untuk keluarga ini Tuhan. Berkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk Ibu Gembala yang ada bersama-sama dengan kami. Yang Tuhan sudah berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Penghiburan, sukacita, kebijaksanaan, kesabaran yang daripada-Mu turun atasnya Bapa. Kami yakin dan percaya kalau sudah Tuhan pilih Ibu Gembala, maka tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menurunkannya. Bahkan Engkau yang akan terus menopangnya Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Penghiburan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Tuhan, kami bersyukur juga berterima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia melayani-Mu di tempat ini Bapa. Kami yakin dan percaya mereka tidak akan kehilangan upahnya Bapa. Engkau yang berkati, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Terlebih juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia Bapa. Kami yakin dan percaya sesuai dengan firman-Mu. Kami datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Maka kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan yang berkati roti makanan kami dan air minuman kami. Tuhan yang akan menjauhkan segala sakit penyakit dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, janji-Mu iya dan amin Tuhan. Kami bersyukur untuk janji-janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya itu juga akan terjadi dalam kehidupan kami Bapak. Kami berdoa saat ini juga Tuhan untuk mereka yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Untuk Bapak Raymond, begitu juga Ibu Dewi Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah tambahkan usianya. Tuhan sudah jaga, lindungi, pelihara sampai saat ini Tuhan. Tidak kurang suatu apapun. Biar terus Tuhan untuk waktu-waktu yang akan datang juga Tuhan Kau berkati. Bahkan terlebih untuk ulang tahunnya Tuhan berikan bonus khusus, kado yang khusus buat mereka Bapak. Dengan bertambah usianya mereka juga boleh tambahkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Mereka juga boleh menjadi berkat buat banyak orang, terutama untuk keluarga mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Tuhan untuk ulang tahun pernikahan Bapak Kosasi dan Ibu Ria Sanjaya Tuhan. Yang hari ini tidak hadir, tapi kami yakin dan percaya Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dengan ulang tahun pernikahannya Tuhan. Tuhan terus Tuhan, keharmonisan, kebahagiaan terus turun atas keluarga ini Tuhan. Dan lewat keluarga ini juga Tuhan, untuk Bapak Kosasi dan Ibu Ria Sanjaya, dia boleh menjadi berkat buat anak cucu keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Natal komisi, tiap-tiap komisi Bapak. Untuk Natal kaum wanita, Natal di EYT, Natal umum Tuhan tanggal 24 Desember. Bahkan juga tutup tahun Taman Keserakahan dalam kasih pimpinan-Mu. Tuhan, kami manusia terbatas adanya Tuhan. Kami ya manusianya berencana, tapi Tuhan yang akan terus memberkati. Tuhan akan tolong memberkati setiap acara Tuhan. Setiap Natal komisi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan untuk para panitia yang sudah terbentuk juga Tuhan berkati, berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Apa yang harus mereka lakukan Tuhan untuk Natal komisi kami Tuhan. Bahkan juga kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga setiap Natal komisi ini Tuhan, bukan Natal yang biasa, tetapi luar biasa. Karena Tuhan hadir, Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga kirimkan jemaat-Mu Tuhan yang haus lapar kebenaran firman-Mu dari 8 penjuru mata angin. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, biar setiap Natal komisi yang ada juga Tuhan boleh menjadi berkat lebih lagi, terlebih buat banyak orang. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga untuk tutup tahun Bapak, kami yakin dan percaya tutup tahun ibadah tutup tahun ini juga bukan yang biasa-biasa, tetapi kami boleh lebih mengintrospeksi diri kami Tuhan untuk melangkah di tahun yang akan datang lebih baik lagi. Kalau Tuhan sudah tolong di tahun 2023, kami yakin dan percaya Tuhan yang sama yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang akan menyertai, memberkati kami Tuhan ke depannya lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Bapak. Kalau pemilu di tahun 2024 nanti Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Kalau Tuhan sudah memberikan presiden yang terbaik di tahun ini Bapak, di tahun yang akan datang juga kami yakin dan percaya, siapapun pemimpin, siapapun presiden yang terpilih nanti, itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami, buat Indonesia Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk pemilu nanti Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan jujur, adil Tuhan. Aman, nyaman, tidak ada satu apapun kuasa-kuasa yang menungganginya Bapak. Kami berdoa, kami tolak, usir, patahkan, gagalkan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu terlebih besar Bapak. Kami serahkan kasih pimpinan-Mu Bapak. Terpujilah nama-Mu Yesus. Biarlah Tuhan kami hanya berseru, berserah dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pada saat kami mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Buat Indonesia khususnya Bapak. Kami rindu Tuhan Indonesia boleh lebih baik dan lebih baik lagi di tahun-tahun yang seperti
Tidak seperti tahun-tahun yang lalu, tapi lebih dan lebih baik lagi tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, antar pimpin langkah kami, tibakan kami di tempat tujuan masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah namamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan padamu. Yesus kami berdoa bersyukur. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Semoga kasih kami makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kami dapat memilih apa yang baik, supaya kami suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sekarang jemaat Tuhan, biarlah kekuatan Simson, kebijaksanaan Salomo, kesabaran Ayub, iman Abraham, inspirasi Daniel, ketulusan hati Esther, keberanian Daud, kesalehan Henokh, kelembutan Musa, ketaatan Yosua, kesetiaan Ruth, sukacita Habakuk, disertai dengan kasih setia dari Allah Bapa di dalam surga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, menjemput kita semua di atas awan-awan, kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Amin.